Sain UU, yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Steele in the house. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang penipu ulung paling terkenal di dunia adalah film Catch Me If You Can tahun 2002 ini. Diperankan oleh sepupu saya yaitu Leonardo DiCaprio dan om jauh saya yakni Tom Hanks. Film ini jujur saja sangat mengena sekali buat saya, bahkan hampir saja menginspirasi saya untuk melakukan penipuan terhadap hutang gas bonan saya di warung Teh Yuli. Nah, daripada banyak bersundau gurau di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan visor bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jackie Trot. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda tampan dan cerdas bernama Frank William Abagnale Jr. Ini wajahnya. Frank bersama kedua orang tuanya, ada bapak dan ibu. Mereka bertiga sedang menghadiri sebuah acara penghargaan untuk klub semacam kumpulan orang-orang penting yang sukses, di mana bapaknya Frank mendapat medali kehormatan atas dedikasinya menjadi bagian dari orang sukses yang sejahtera. I stand here humbled. Most of all, I'm honored to see my loving wife, Paula. Namun hal itu ternyata tak bertahan lama, karena selain kita tidak mengetahui dengan jelas apa sebenarnya pekerjaan bapaknya ini, beliau ternyata menyembunyikan kondisi keuangannya yang sedang kritis, bahkan hampir mendekati bangkrut. Tapi hebatnya, beliau masih tetap tenang dan kalem, bahkan masih sempat tertawa bahagia bersama istri dan anaknya di rumah. The dance you were doing when we met. Oh, who can remember? Suatu hari Frank pun diajak bapak keluar rumah dan diminta untuk memakai seragam layaknya supir pribadi. Namun karena dia tidak memiliki seragam seperti itu, si bapak pun pergi ke sebuah butik untuk meminjam sebuah jas hitam yang nantinya akan dikenakan oleh si Frank ini. Sorry, we don't open for half an hour. What's your name, ma'am? Sempat ditolak karena tidak bisa meminjamkan jasnya, si bapak ternyata sangat lihai sekali dalam mempengaruhi seseorang dan meluluhkan hati seorang perempuan, di mana dia menggunakan sebuah kalung emas yang harganya tidak terlalu mahal, tetapi jika digunakan oleh seseorang yang tepat yang bisa mengolah kata-kata menjadi sebuah sugesti, maka orang tersebut akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Must have slipped right off your neck. Dan yang menarik adalah si bapak ternyata berniat meminjam uang ke bank dengan cara terlihat seperti seseorang yang kaya raya dengan turun dari mobil yang dibawa oleh supir, yang padahal itu adalah Frank anaknya sendiri. Sehingga sang manajer bank pun langsung membukakan pintu masuk, yang hal itu akan memperbesar peluang si bapak untuk bisa mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang cukup besar. He's about to open the door for your father. Even if a cop comes and writes you a ticket, you don't move the car. Understood? Cukup cerdas dan masuk akal, karena perlu teman-teman tahu bahwa kesan pertama memang sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah komunikasi dan mendapat tujuan yang kita inginkan. Hal tersebut pun pernah saya pelajari ketika masih kuliah di Oxford University cabang Cianjur dulu sekali, bahwa dalam public speaking, komunikasi atau membuat kita menarik di mata orang lain, terutama gebetan, dibutuhkan 3 elemen penting untuk menunjang hal tersebut, yakni visual, vokal, dan verbal. Verbal 7%, vokal 38%, dan yang paling tinggi ternyata adalah visual sebanyak 55%. Visual ini berkaitan dengan penampilan yang mencakup postur, gestur tubuh, dan busana yang kita kenakan, yang secara garis besarnya bisa diartikan dengan kata yang penting gaya, yang hal ini diterapkan oleh bapaknya Frank, di mana beliau tidak hanya gaya, tetapi didukung dengan suara dan kata-kata yang tertata rapi, sehingga membuat siapapun yang mendengarnya akan sulit untuk menolak untuk tidak menurutinya. Medal of Honor winner, a lifetime member of the New Rochelle Rotary Club. Namun sial kali ini, karena si bapak ternyata tersandung kasus penggelapan pajak, sehingga bank di seluruh penjuru kota Amerika telah memblacklist namanya, yang membuat beliau tidak bisa mendapatkan pinjaman sepeser pun dari bank manapun di kota ini. We don't usually loan money to people who have unresolved business with the IRS. Alhasil, dengan kondisi si bapak yang sudah benar-benar bangkrut, beliau pun terpaksa harus menjual mobil kesayangannya, bahkan harus pindah ke sebuah apartemen sederhana untuk tetap bisa bertahan hidup. Tepat di hari ulang tahunnya, Frank pun dihadiahi sebuah kertas cek rekening bank atas namanya sendiri, yang walaupun si bapak sudah bangkrut, dia tetap tidak ingin terlihat susah, yang nantinya akan membuat Frank anaknya merasakan perasaan yang susah juga, yang pada intinya si bapak ingin mengajarkan anaknya tentang sebuah pola pikir bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap berpikir positif dan jangan pernah merasa susah, kesulitan, atau merasa miskin, karena ingat, apapun yang Anda pikirkan itulah yang akan Anda dapatkan, seperti law of attraction, hukum tarik-menarik. To the moon.
Singkat cerita, Frank pun diantar mamah ke sekolah barunya dengan tetap mengenakan jas yang biasa digunakan di sekolah lamanya, sehingga hal itu memancing beberapa murid pembuli untuk mengganggu di hari pertamanya. Dengan kecerdasan dan karisma yang diturunkan oleh bapaknya, Frank pun dengan kerennya mengaku sebagai guru pengganti yang akan mengajar di kelas, di mana si murid pembuli yang mengganggunya tadi pun langsung tak berkutik ketika disuruh untuk maju dan membaca buku pelajaran. Take your seats! In front of the class here. And read conversation number 5. Seminggu setelah Frank berperan menjadi guru pengganti, bapak dan ibu pun dipanggil kepala sekolah untuk memberitahukan hal itu kepada mereka berdua, yang mana si bapak hanya tersenyum dengan kelakuan anaknya yang bagi beliau hal tersebut bukanlah masalah yang besar. Do you see the problem we have? Singkat cerita, Frank pun memergoki sang ibu tengah bersama seorang pria di kamar ketika bapak sedang tidak ada di rumah, di mana si ibu langsung memberikan uang jajan dengan maksud untuk membebenjokkan Frank supaya tetap tutup mulut. Namun faktanya, Frank sudah paham betul jika ibunya telah berselingkuh dengan pria lain di rumahnya sendiri. Promise you we're gonna quit. Tak berselang lama sejak kejadian itu, si bapak dan si ibu pun memutuskan untuk bercerai karena sudah merasa tidak cocok, apalagi dengan kelakuan si ibu yang selingkuh, membuat Frank harus menandatangani sebuah surat hak asuh dan memilih untuk tinggal dengan siapa. Your father and I are getting a divorce. Jelas hal ini membuat Frank terkejut oleh karena merasa bahwa keluarganya baik-baik saja, apalagi si bapak dan si ibu sama sekali tidak pernah bertengkar di rumah, sehingga Frank memutuskan untuk kabur dan naik kereta menggunakan cek yang waktu itu dibuatkan oleh ayahnya. It's gonna be okay. Dad, what name? Namun yang terjadi, dia malah bermasalah dengan pihak kereta yang membuatnya harus diusir karena memberikan cek yang tidak valid, sehingga Frank akhirnya pergi ke kota dan menginap di sebuah motel untuk sementara waktu. Saat itulah Frank iseng merubah tanggal lahirnya menjadi 10 tahun lebih tua, juga memanipulasi keterangan lain pada kertas ceknya yang akhirnya membuat Frank mendapatkan beberapa dolar dari hasil keisengannya tersebut. Tapi ternyata tak semua bank bisa mencairkan cek yang Frank buat oleh karena penampilan Frank yang tidak meyakinkan, sehingga dirinya harus mencari cara lain agar bisa mencairkan cek buatannya dimanapun dan kapanpun dia mau. Next week and my books were stolen. But we are not allowed to take checks from people we don't know. Sampai suatu saat, Frank pun tak sengaja melihat seorang pilot turun dari mobil dengan ditemani beberapa pramugari cantik yang saat itu juga langsung terbesit di pikirannya bahwa dengan menjadi pilot, setiap orang akan segan dan menghormatinya seperti seorang pilot yang sedang dia lihat saat ini. Dengan mendatangi maskapai Pan American Airways dan mengaku sebagai siswa SMA yang sering menulis artikel untuk sekolah, Frank pun mewawancari seorang staf dengan menanyakan segala sesuatu tentang penerbangan, termasuk hal-hal detail mengenai perpilotan, yang intinya Frank mencoba mencari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pilot. The only way to get one of those is become a real live pilot for Pan American Airways. Hey, hello, I'm calling about a uniform. Hold for purchasing. How'd you feel if you lost your uniform first week on the job? Dengan modal seragam resmi pilot Pan Amerika, Frank pun berhasil mencairkan ceknya dimanapun dia mau. Bahkan sang manajer bank sendiri pun turun langsung untuk memberikan jabat tangan sebagai suatu penghormatan atas kedatangan Frank di bank tersebut. Write you a personal check. For airline personnel, we cash personal checks up to $100. You have yourself a great time in Paris. Dari situ kreativitas Frank pun semakin meningkat dengan tidak lagi menggunakan kertas cek yang diberikan bapaknya, melainkan membuat cek sendiri dengan mengetiknya sendiri, lantas mencomot logo Pan Amerika dari sebuah merchandise pesawat mainan untuk digunakan sebagai watermark logo pada kertas cek buatannya tersebut. Dan seperti sebuah peribahasa bahwa sebatang pensil akan menjadi sesuatu yang mematikan jika berada di tangan John Wick, begitupun kertas cek buatannya, Frank dengan cerdiknya bisa memilih seorang teller bank yang mudah untuk dirayu, di mana Frank berhasil mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan bahwa dia memiliki mata yang indah, sehingga sebelum si teller tersebut menyadari bahwa ceknya palsu, dia sudah keburu GR duluan, yang membuat Frank berhasil mendapatkan uang dari cek tersebut.
Ketika Frank ingin mencoba mencairkan ceknya di bandara, secara kebetulan Frank dianggap sebagai pilot yang akan menumpang untuk terbang ke Miami, dan tanpa banyak pikir, Frank pun langsung menjawab ya, sehingga untuk pertama kalinya dia naik pesawat dan duduk tepat di kokpit bersama dengan pilot dan co-pilot sungguhan. D2, positive rating. Gear up. Berbulan-bulan Frank menikmati cek palsu buatannya. Saat itulah kita akan diperkenalkan dengan seorang agen FBI bernama Carl Hanratty. Ini orangnya, di mana cek palsu yang dibuat oleh Frank ternyata sudah ketahuan oleh sebagian besar bank di Amerika, sehingga pihak FBI terutama Carl merasa harus turun tangan untuk mengusut kasus ini dan mengungkap siapakah dalang di balik pembuatan cek palsu tersebut. What he's doing is he's opening checking accounts at various banks, then ship that check off to its corresponding branch. Paper the same city over and over again while this check circle the country. Bersamaan dengan itu, Frank pun menemui bapaknya untuk menunjukkan betapa sukses dan banyak uangnya dia sekarang, berharap si bapak dan si ibu bisa kembali rujuk dan kembali menjadi keluarga yang utuh seperti dulu. Namun faktanya memang masalahnya bukanlah hanya sekedar uang dan tidak sesimpel itu, sehingga uang yang Frank miliki saat ini tidaklah cukup untuk membuat keluarganya utuh kembali. She's so stubborn. Your mother. All right. Singkat cerita, Carl dan dua anak buahnya pun berhasil mendapatkan lokasi tempat tinggal Frank saat ini, yaitu di sebuah apartemen di pinggir kota, di mana si resepsionis mengatakan jika orang yang sedang Carl cari saat ini sedang berada di dalam kamarnya. 201. Sontak hal itu membuat Carl langsung gurung-gusu mendatangi kamarnya dan menyuruh kedua anaknya untuk menjaga di luar. Di mana saat Carl masuk ke kamarnya, di situ ada Frank yang dengan santainya mengaku sebagai seseorang dari dinas rahasia pemerintah bernama Barry Allen yang juga sedang mencari si pelaku pembuat cek palsu tersebut. You think the FBI are the only ones on this guy? I mean, come on. Frank pun memberikan dompetnya supaya Carl bisa memeriksa sendiri identitasnya. Namun sebelum Carl sempat membukanya, Frank pun dengan cepat mengalihkan perhatian Carl dengan menunjukkan seorang pria rapi dan kakek tua di luar, di mana Frank mengatakan bahwa yang di luar itu adalah rekan dinas rahasianya bersama seorang saksi yang akan dibawa ke kantor untuk diinterogasi mengenai ciri-ciri pelaku pembuat cek palsu tersebut. Yang padahal orang di luar tersebut adalah tetangga kamar sebelahnya bersama dengan pamannya sendiri yang bermaksud untuk pergi ke rumah sakit. Come on, he's dabbling in government checks here. Been following a paper trail on this guy for... Call the LAPD again. I don't want people walking through my crime scene. Di sini lagi-lagi kita akan diperlihatkan betapa piawainya seorang Frank William Abagnale, di mana dia begitu lihainya mampu menipu seorang agen FBI profesional, bahkan bisa lolos dan pergi membawa semua barang bukti sebelum Carl membuka dan menyadari apa isi dompet yang diberikannya tadi. Kesalahan bodoh yang dilakukan oleh Carl ternyata mendapat perhatian dari atasannya yang mengatakan supaya Carl tidak usah terlalu berambisi untuk menangkap si Frank karena di luar sana masih banyak kasus-kasus penting yang perlu ditangani. Namun karena Carl merasa sangat terbodohi oleh Frank yang, coba saja Anda pikir, siapa pelaku kriminal yang akan menunjukkan wajahnya sendiri pada pihak berwajib terus dengan santainya mengobrol dulu sebelum kabur. Nah, hal itulah yang membuat Carl merasa seperti diinjak-injak harga dirinya sebagai seorang agen FBI, di mana alasan itu pula lah yang membuat Carl semakin berambisi untuk menangkap Frank, bukan demi kasus ini, tapi demi harga dirinya sendiri. Just be careful. You got 12 years in. Frank sendiri kembali menyamar sebagai murid SMA untuk mendapatkan informasi lain mengenai perpilotan, di mana si staf kali ini tidak mood untuk diwawancara akibat sedang dipusingkan oleh berita tentang seorang pilot pemalsu cek yang meresahkan maskapai penerbangan di seluruh Amerika Serikat. Di koran itu ditulis bahwa si pelaku disebut sebagai penjahat udara yang mendapat julukan sebagai James Bond-nya angkasa. Paper loves this clown. They call him the James Bond of the sky. Sebagai seorang remaja berusia 17 tahun yang masih kekanak-kanakan, Frank justru merasa sangat bangga dengan julukan tersebut, di mana dia langsung menonton film James Bond di bioskop dan dengan uang yang dimilikinya saat ini, dia langsung terinspirasi untuk menjadi seperti James Bond dengan berpenampilan dan membeli sebuah mobil yang mirip sekali dengan mobil milik James Bond di dalam film. Tepat saat malam Natal, Carl terlihat masih sibuk sendirian mencari petunjuk tentang Frank, di mana dia langsung dikejutkan dengan telepon dari Frank sendiri yang mengucapkan selamat Natal serta meminta maaf atas kejadian yang terjadi di apartemen tempo hari. I wanted to apologize for what happened out in Los Angeles. You want to talk to me?
Let's talk face to face. I'm really sorry if I made a fool out of you. I really am. Yang hal ini langsung disimpulkan oleh Carl bahwa tujuan Frank menelponnya hanya untuk sebagai teman mengobrol karena Frank tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali Carl yang berambisi untuk mencari dan menangkapnya. You think you're gonna get me again? People only know what you tell them, Carl. I'll tell you what I am sure of. You have no one else to call. Di restoran, Carl pun masih sibuk mencari petunjuk tentang nama Barry Allen yang sebenarnya itu adalah nama samaran yang digunakan oleh Frank, di mana seorang waiter muda pun mengatakan bahwa Barry Allen adalah nama dari tokoh komik superhero berjudul Flash, yang saat itu juga langsung disadari Carl bahwa pelaku yang sedang dia cari ternyata masih anak-anak. Thank you. Hal itu pun berhasil mempersempit pencariannya dengan mendatangi setiap orang tua yang memiliki anak yang lari dari rumah, di mana Carl dan kedua anak buahnya pun akhirnya mendatangi rumah ibunya Frank yang saat ini sudah menikah dengan selingkuhannya. You filled out a missing persons report for a runaway juvenile by the name of Frank Abagnale. Di situ si ibu menjelaskan kronologi kaburnya Frank dari rumah, yang hal itu wajar sekali bagi anak seumurannya. Lantas diberikanlah buku sekolah Frank yang di situ terdapat wajah Frank dengan sangat jelas, yang saat itu juga langsung membuat Carl terkejut karena akhirnya berhasil mengetahui identitas asli dari orang yang selama ini dia cari. His name is Frank Abagnale Jr., age 17. Is Funky okay? Frank sendiri memiliki feeling kuat tentang Carl yang sudah semakin dekat menemukannya, di mana dia memutuskan untuk menjadi seorang dokter dengan membuat ijazah palsu dan mempelajari apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang dokter anak. 30 milligrams of codeine every 4 hours. Runs fast with 60 drops a minute until we calculate. Membuat ijazah sendiri tentu membuat Frank leluasa untuk memanipulasi nilai, prestasi, dan universitas mana dia ingin lulus, sehingga sang direktur rumah sakit sendiri pun merasa terkesima dengan ijazah tersebut dan menjadikan Frank seorang pengawas yang akan mengawasi para dokter dan perawat di rumah sakit tersebut. Dr. Harris. Present. Dr. Connolly. You gonna take roll every night? Yes, I will, Dr. Ashland. Frank sendiri terlibat cinta lokasi dengan seorang perawat bernama Brenda, ini bebangusnya, yang sering membantunya memberikan informasi penting tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Frank. Di mana saat mereka berdua sedang melakukan pengenceritaan di ruang kerjanya, Frank pun dipanggil ke ruang pasien untuk diminta membantu memberikan keputusan tentang apa yang harus dokter lakukan kepada pasien yang sedang patah tulang tersebut. Bicycle accident. Fractured tibia about 5 inches. Hal itu jelas membuat Frank langsung mual dan keringetan oleh karena ini adalah pertama kalinya dia melihat darah dan tulang patah dari jarak yang begitu dekat. Lantas dengan cungur berkahnya, Frank pun bisa berkelak dan beralasan untuk bisa pergi dan membiarkan kedua dokter itu untuk menangani pasien tersebut. Di sisi lain, Carl berhasil menemui bapaknya Frank dan menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Frank sendiri, di mana di situ tertulis alamat di mana dia mengirimkan suratnya. Lantas Carl dan anak buahnya pun mendatangi lokasinya di apartemen di Atlanta, yang di situ Frank sudah keburu pindah dan sudah tidak tinggal di situ lagi. Tetapi Carl berhasil menemukan petunjuk lain, yaitu sebuah ijazah kedokteran atas nama baru Frank yang terpampang jelas di dinding kamarnya. Hubungan Frank dan Brenda pun semakin hari semakin dekat hingga membuat Frank yakin untuk segera meneruskan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Lantas datanglah Frank ke rumah orang tuanya yang dimana ayahnya Brenda ternyata adalah seorang jaksa, sehingga membuat Frank berinisiatif dengan mengaku pernah sekolah hukum juga supaya bisa lebih dekat dan mudah masuk menjadi bagian dari keluarganya si Brenda ini. Yes, I am a Lutheran, but please call me Frank. Well, to be quite honest, I'm thinking about getting back into law. Karena sudah terlanjur mengatakan pernah sekolah hukum, Frank pun akhirnya mulai mempelajari cara menjadi seorang pengacara melalui buku, rekaman video, dan segala macam media yang ada pada saat itu. Sehingga Frank berhasil lolos ujian menjadi seorang pengacara dan resmi bekerja dengan ayahnya Brenda sebagai asisten jaksa di kantor beliau. Look at this photograph, Mr. Stewart. This is irrefutable evidence that the defendant is in fact lying. Congratulations. Thank you, sir. Welcome aboard. Frank pun kembali menemui bapaknya untuk memberitahu bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah, di mana dia telah resmi menjadi seorang asisten jaksa yang memiliki masa depan yang cerah, sehingga Frank yakin jika dirinya bisa mengembalikan kondisi keluarganya seperti dulu lagi. Class tickets to go see her, son. Your mother's married now to my friend Jack Bond.
Sebenarnya niat Frank itu bagus, hanya saja masalahnya tidak sesederhana itu. Contohnya jika Frank membelikan mobil baru untuk bapaknya, apakah pemerintah tidak akan curiga dengan statusnya yang masih dianggap telah melakukan penggelapan pajak? Atau apakah dengan uang yang Frank miliki saat ini bisa membuat bapak dan ibunya rujuk kembali dan berpura-pura bahagia seperti dulu lagi? No, masalah orang dewasa faktanya lebih kompleks dari yang Frank bayangkan. Meskipun sekarang Frank memiliki banyak uang dan punya pekerjaan bagus dari hasil menipu, tentu saja itu tidaklah cukup untuk mengembalikan kondisi keluarganya seperti dulu lagi. Where you going tonight? Someplace exotic? Where you going tonight? Frank pun menghubungi Carl untuk memintanya agar berhenti mengejarnya karena selain dirinya akan stop melakukan penipuan, Frank juga akan menikahi Brenda sehingga Carl diharapkan bisa memahami situasi tersebut dan tak lagi berambisi untuk mendapatkannya. I'm getting close, aren't I? You're scared because I'm getting... Stop chasing me. Namun karena kerugian yang diakibatkan oleh Frank tidak main-main, proses hukum tetap harus berjalan sehingga Carl mengatakan dengan tegas bahwa dia akan tetap menangkap Frank atas kejahatan yang telah dilakukannya. You will be caught. You will go to prison. Where did you think this was going? Merry Christmas, huh? Tibalah malam pesta pertunangan Frank dan Brenda. Carl pun berhasil melacak keberadaan Frank yang di situ Carl langsung memberitahu ayah Brenda bahwa calon suami putrinya adalah seorang penipu ulung. Frank yang menyadari kedatangannya pun langsung bergegas kabur dari sana, di mana Frank akhirnya jujur kepada Brenda tentang siapa dirinya yang sebenarnya, dan jika Brenda benar-benar tulus mencintainya, dia diminta untuk datang ke Bandara Internasional Miami dalam 2 hari lagi dan akan kabur ke luar negeri untuk memulai hidup yang baru. You seen Frank or Brenda? I think they went upstairs. Do you love me, Brenda? You love me. Which room, sir? You're gonna take a taxi cab? I'm gonna take a taxi. You're gonna be there at 10 a.m. I'll be there at 10 a.m. Tapi saat hari H tiba, Frank akhirnya menyadari bahwa Brenda sedang dalam pengawasan FBI, yang dengan kata lain, Brenda tidak benar-benar ingin memulai hidup baru yang membuat Frank berhenti mencintainya. Sadar bahwa di Amerika sudah tak ada lagi tempat aman untuk bersembunyi, Frank berniat untuk kabur ke luar negeri, lebih tepatnya Perancis yang menjadi kampung halaman ibunya. Dan dengan bermodalkan seragam pilot yang dimilikinya, Frank pun mendatangi universitas dengan mengadakan sebuah seleksi abal-abal untuk mencari pramugari yang akan magang di maskapai Pan Amerika, di mana Frank berhasil mendapatkan beberapa pramugari cantik yang nantinya akan digunakan untuk mengalihkan perhatian para polisi dan FBI yang menjaga di bandara. Come fly with me, let's fly, let's fly, let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's take off. Come fly with me, let's float down. Tanpa ada satu orang pun yang menyadari keberadaan Frank, Carl justru dihubungi oleh anak buahnya bahwa ada seseorang yang mencurigakan dalam sebuah mobil taksi yang setelah didatangi, ternyata itu hanyalah seorang supir yang dibayar untuk memakai pakaian seperti pilot dan menjemput seseorang bernama Henretti, plesetan dari nama Carl sendiri, yakni Carl Henretti. Berbulan-bulan Frank di sana membuat Carl semakin kesulitan untuk menangkapnya, terlebih lagi atasannya meminta agar Carl sudahi saja mengurusi kasusnya. Namun Carl justru menemukan petunjuk baru dari kertas cek baru hasil penipuannya, di mana Carl mendatangi sebuah percetakan terbesar di Amerika yang mengatakan bahwa kertas cek tersebut tidak dibuat di Amerika dan hanya Spanyol, Jerman, dan Prancis sajalah terdapat alat yang bisa mencetak tinta yang ada pada kertas cek tersebut. Where was it printed? Saat itulah Carl akhirnya ingat dengan darah Prancis yang dimiliki oleh ibunya Frank, sehingga Carl langsung yakin jika Frank sekarang sedang berada di sana. Singkat cerita, Carl pun berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Frank, yang di situ terdapat sebuah alat percetakan berukuran besar yang khusus digunakan oleh Frank, di mana Carl mengatakan bahwa di luar para pasukan polisi sudah menunggu, sehingga Frank diharapkan untuk menyerahkan diri baik-baik dan tak perlu kabur-kaburan lagi. Oh, you have a gun? You have a gun? No gun? No. No gun. Yes. No, there is no problem. We're coming out right now. You here? It's me and you,
You're gonna have to catch me. Frank. Pada momen ini kita akan diperlihatkan kedekatan antara Frank dan Carl yang meskipun mereka berdua terlibat kejar-kejaran seperti anjing dan ucing alias catch me if you can atau tangkap aku kalau bisa, faktanya Carl dan Frank tak sengaja memiliki ikatan hubungan yang tidak sekedar polisi dan pelaku kejahatan, melainkan mengetahui tentang kehidupan masing-masing yang membuat mereka berdua merasa percaya satu sama lain. Saat Carl akan membawa Frank kembali ke Amerika, di situ polisi Prancis langsung menangkapnya untuk diadili di negara tersebut. Yang di situ Carl langsung mengatakan bahwa Frank tidak usah khawatir karena dirinya akan secepatnya membawa Frank kembali ke Amerika. Let me in the car. Let me in the car. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah dalam pesawat kembali ke Amerika, di mana di situ Carl masih penasaran dengan bagaimana cara Frank bisa mencurangi ujian pengacara di Louisiana yang secara logika Frank masih berusia 19 tahun, belasan tahun lah, dan tidak pernah kuliah hukum sama sekali. You may have to clear and I'll tell you. Frank pun mengatakan bahwa dia akan menjawab pertanyaan tersebut asalkan Carl mau membagi roti coklatnya. Namun karena tak ingin dianggap bodoh dan dianggap tidak mampu untuk mencari tahu, Carl pun memakan roti coklatnya dan akan mencari tahu sendiri bagaimana Frank curang dalam ujian pengacara tersebut. Frank kemudian bertanya apakah dia boleh menelepon bapaknya dulu ketika nanti mendarat, karena selama setahun di Prancis, Frank tidak pernah mengabarinya dan khawatir jika bapaknya mengkhawatirkan dirinya. Hal itu sontak membuat Carl terdiam sejenak oleh karena si bapak ternyata sudah meninggal dunia akibat mengalami patah tulang leher ketika terjatuh di tangga, di mana hal itu sangat-sangat membuat Frank terkejut karena dibandingkan ibunya dan orang lain, sosok bapak sangat amat begitu berarti baginya dan hanya bapaklah satu-satunya orang yang bisa memahami Frank dan menyayanginya dengan sepenuh hati. And he broke his neck. I'm sorry. Carl, who are you to say something like that, huh? Frank pun izin ke kamar mandi untuk muntah dan menangis atas kehilangan sosok bapak, di mana hal itu diizinkan oleh Carl yang masih memiliki hati nurani sebagai seorang ayah. Namun ternyata Frank lagi-lagi berhasil mewaduli si Carl dengan kabur melalui celah kloset dan bertengger di atas kaki roda pesawat, yang lantas dia turun dari sana ketika pesawat masih melakukan proses pendaratan. Frank! Frank! Frank pun mendatangi rumah ibunya yang di situ beliau sudah memiliki keluarga baru yang bahagia serta seorang anak kecil yang lahir dari suami barunya, yang pada titik ini orang tua macam si ibu Frank ini atau orang-orang tua yang ada di dunia yang memutuskan untuk bercerai tidak sadar jika ada yang harus dikorbankan di perasaannya, yakni seorang anak yang tak mengerti apa-apa tentang masalah kedua orang tuanya. Many times, many ways, to kids from 1 to 92. Atas tindakan wadulnya, Frank pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, di mana selama bertahun-tahun berada di sana, hanya Carl satu-satunya orang yang masih peduli dan rutin mengunjunginya di penjara. Suatu hari, Carl pun curhat mengenai pusingnya semua orang tentang seorang pemalsu cek, sama seperti kasusnya si Frank dulu, di mana saat Carl menunjukkan ceknya, di situ Frank langsung bisa mengetahui secara detail mengenai jenis kertas, tinta, dan alat seperti apa untuk mencetaknya, yang berkat bertahun-tahun dia melakukan penipuan membuat Frank bisa dengan mudah mengetahui cara membedakan cek palsu dan cek asli hanya dengan melihatnya saja. It's definitely a teller, Carl. I mean, banks, they always use hand stamps for the... Thanks. Saat itulah Carl memiliki sebuah ide brilian dengan mengajak atasannya untuk melihat potensi yang dimiliki oleh si Frank ini, di mana beliau memberikan sebuah kesempatan supaya Frank bisa bebas asalkan dia mau bekerja dengan unit kejahatan uang FBI dan bekerja sama dengan mereka selama masa hukumannya habis. Frank, we have the power to take you out of prison. Under whose custody? Berbulan-bulan bekerja di kantor FBI membuat Frank merasa jenuh, terlebih lagi Carl selalu sibuk saja dengan pekerjaannya tanpa bisa menemaninya, yang padahal sekarang hanya Carl satu-satunya orang yang Frank miliki, di mana sepeninggalan bapaknya, Frank sudah menganggap Carl seperti ayah sendiri baginya.
Disitulah Frank akhirnya nekat untuk kabur dengan cara menjadi pilot dadakan lagi, dan aksi tersebut berhasil diketahui oleh Carl yang mempersilahkan Frank untuk pergi karena jika Frank kembali terlibat masalah, Carl tidak akan bisa lagi untuk membantunya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya, Frank kali ini berhasil mengalahkan egonya sendiri dengan kembali ke kantor, di mana di situ Carl lagi-lagi masih penasaran dengan bertanya mengenai bagaimana cara curang Frank bisa lulus ujian pengacara, sedangkan dirinya saja masih usia belasan dan belum pernah kuliah hukum sama sekali. I didn't cheat. Dan kali ini Frank akhirnya menjawab jujur bahwa saat itu dia belajar selama 2 minggu penuh dan lulus dengan nilai terbaik, yang hal ini akhirnya membuktikan sebuah fakta menarik bahwasannya Frank memiliki IQ tinggi dan kecerdasan di atas rata-rata manusia normal pada umumnya. Ini adalah foto Frank William Abagnale asli, lahir pada tanggal 27 April tahun 1948. Karir penipuannya dimulai saat usianya masih 16 tahun dan berakhir sebelum usianya 21 tahun. Selama masa penyamarannya, Frank berhasil terbang sebanyak 260 kali dan mengunjungi 26 negara yang berbeda. Selama bekerja dengan FBI, Frank memiliki kontribusi besar atas beberapa kasus penipuan paling terkenal di dunia, dan sampai hari ini dia masih bersahabat baik dengan orang yang dulu selalu mengejarnya, yaitu Carl Henretti. Tamat, ending yang cukup mengabagnelkan.